Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi 1-5 dalam matkul Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Zul Afdal MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Rama dengan NIM 22053028. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Ekonomi Islam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan 5 materi. Yang pertama itu Islam dan nilai ajarannya. Yang kedua itu konsep dasar ekonomi Islam. Dan yang ketiga itu karakteristik dan rancang sistem ekonomi Islam. Dan yang keempat itu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dan yang terakhir itu teori konsumsi dalam Islam. Nah, pada contoh kasus pertama itu ada contoh kasus pada perceraian dalam Islam. Dalam Islam, perceraian diatur hukum syariah. Tindakan ini diatur dalam surah Al-Baqarah 229-230 dan memiliki beberapa prosedur yang harus diikuti, termasuk pemberian waktu tunggu atau iddah dan proses hukum yang adil. Nah, penyelesaian kasus dalam perceraian tersebut yaitu jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia harus melakukan itu dengan tulus dan memberikan nafkah selama masa iddah. Iddah adalah periode menunggu yang diberikan kepada wanita untuk memastikan tidak ada kehamilan dan memberikan waktu bagi pemulihan perceraian sebaiknya melalui mediasi atau musyawarah. Nah, yang kedua itu ada konsep dasar ekonomi Islam. Nah, pada kali ini, konsep dasar ekonomi Islam, salah satu konsep dasar dalam ekonomi Islam adalah zakat, yang merupakan kewajiban sosial bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat diperintahkan dalam Al-Quran dan memiliki peran penting dalam menjaga restribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, penyelesaian kasus tentang zakat ini melalui pendidikan, yaitu memberikan edukasi. Nah, yang kedua itu melalui pengawasan, membentuk batal amil zakat. Nah, yang ketiga itu sosialisasi. Nah, memberikan sosialisasi pada masyarakat. Keterbukaan, memastikan keterbukaan dan transparan dalam pengumpulan zakat-zakat tersebut. Nah, yang terakhir itu ada saksi, memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Nah, selanjutnya itu pada materi yang ketiga, karakteristik dan rancang sistem ekonomi Islam. Nah, kasusnya itu kita ambil tentang riba. Praktik riba dalam peminjaman konsumen. Praktik riba kehidupan sehari-hari sering kita lakukan dalam hal-hal kecil seperti peminjaman uang ke bank yang dikenakan bunga. Itu adalah praktik riba yang paling banyak ditemui dalam masyarakat. Nah, penyelesaian kasusnya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu A. Pembentukan lembaga keuangan syariah, yaitu memberikan edukasi pada masyarakat untuk menggunakan jasa berbasis syariah, karena itu bukan berbasis riba. Sedangkan itu hanya untuk seperti apa ya namanya itu seperti kerjasama. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kesadaran hukum. Pihak yang berwenang termasuk pengadilan harus memastikan bahwa hukum yang melarang riba ditegakkan secara adil. Pengadilan dapat membantu individu yang terjerat dalam perjanjian riba untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariah. Penyelesaian kasus ini akan membantu menciptakan sistem ekonomi Islam yang lebih sesuai dengan karakteristik seperti keadilan, keberkahan, dan larangan riba. Dengan demikian, masalah praktik riba dalam peminjaman konsumen dapat diatasi dengan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, materi selanjutnya itu ada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Rasulullah SAW mempromosikan distribusi kekayaan melalui sistem zakat yang mengumpulkan dana dari kaum muslim yang mampu mendistribusi kepada yang membutuhkan. Ini adalah upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam ekonomi. Nah, penyelesaian kasusnya itu ada 3. 1. Bagi kekayaannya yang sudah mencapai nisabnya harus mengeluarkan zakat. Selanjutnya itu membentuk badan amil zakat. Nah, selanjutnya itu mencontoh sistem kerja Rasulullah. Penyelesaian kasus ini akan memungkinkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi
Islam yang lebih kuat dan memberikan kepastian bagi para pelaku bisnis dan investor. Dan dengan demikian, negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi jangka panjang sesuai dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, yang terakhir itu teori konsumsi dalam Islam. Yaitu dapat kita ambil contohnya itu konsumsi yang boros dalam masyarakat. Kasus tentang konsumsi yang boros dalam masyarakat adalah masalah yang sering terjadi di berbagai negara. Ketika masyarakat secara luas menghabiskan uang mereka untuk barang-barang dan layanan yang tidak diperlukan atau boros, ini dapat mengarah pada masalah keuangan pribadi, hutang, dan dampak lingkungan negatif. Nah, penyelesaian kasusnya itu ada pendidikan keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan pribadi dan pengelolaan anggaran. Nah, selanjutnya itu ada zakat dan sedekah. Masyarakat perlu diingatkan tentang kewajiban zakat dan dianjurkan untuk memberikan sedekah secara rutin. Ini adalah cara untuk membantu mereka membutuhkan dan meredakan kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya itu ada regulasi dan pajak. Nah, pemerintah dapat mengenakan pajak tambahan pada produk dan layanan. Nah, selanjutnya itu terakhir literasi konsumen. Mendorong literasi konsumen yang lebih baik sehingga individu dapat membuat keputusan. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.